Jadi mungkin karena dia nggak bisa naik gunung lagi, tokonya dikasih nama gunung. Nah, karena apa? Karena serba dibatasi oleh istrinya. Ya, handphone mau apa mesti dicek, ya mau apa. Nah, teman saya yang satu ini akhirnya mengatakan, nah, lebih baik daripada aku seperti itu menderita, lebih baik tidak menikah. Nah, saudara, apalagi kalau kita ada orang-orang yang kepinginnya bebas, ya, bebas dalam arti dia tidak mau dibatasi oleh apapun, dia tidak mau terikat dalam satu ikatan, dia tidak mau terikat dalam sebuah komitmen. Nah, saudara, Yesus itu sebenarnya sedang mengajarkan bahwa tidak demikian, saudara, bahwa ketika kita menikah, kalau pandangan beberapa orang dan menyesatkan, membatasi. Nah, saudara, memang ada batas, ya. Kita ingat di dalam prinsip yang pertama, perjanjian seumur hidup. Ya, ada batasnya. Batasnya apa, saudara? Yaitu ikatan perjanjian. Ya, ikatan perjanjian itu yang menjaga kita sebetulnya, yang menjaga, yang membuat kita ini aman, ya aman. Nah, kita lihat saudara bahwa pernikahan itu sebetulnya ketika kita masuk di dalam pernikahan, ya ini poin yang berikutnya adalah bahwa pernikahan ini sebenarnya adalah pemurnian, proses pemurnian dari Allah dan proses untuk menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Tetapi menyerahkan hidup untuk pasangan. Apa buku yang pernah saya baca hanya sekedar bahagia. Ya. Tapi bagaimana kalau pernikahan itu tujuan untuk menguduskan hidup kita. Nah, saudara, kalau kita tidak mau, kalau kita merasa bahwa wah iya ya ternyata ketika aku menikah ternyata aku tidak bebas, aku tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Ya, saudara, kebebasan kita ini tetap ada batasnya, saudara. Batasnya apa? Batasnya komitmen, ikatan perjanjian seumur hidup. Tapi ikatan perjanjian itu sebetulnya adalah proses, saudara. Itu bagian dari proses untuk memurnikan kita, ya memurnikan pernikahan kita ini. Dan kita menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi berani menyerahkan. Ya, berani menyerahkan keinginan kita, berani menyerahkan ego kita kepada pasangan kita, ya seperti dalam perjanjian seumur hidup, belajar untuk terus saudara menyerahkan, nggak bisa bebas ya. Tapi memang itu yang harus saya serahkan, saudara. Untuk saya tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan ya lebih mementingkan bukan sekedar kepentingan pasangan, saudara, kepentingan pasangan kita, tapi untuk kepentingan pernikahan kita, ya kepentingan pernikahan kita sendiri, bukan yang lain. Nah, makanya kita terus belajar, kami juga terus latihan ya, saudara, maksudnya di dalam proses ini, ya kami merasa lebih bebas, maksudnya tidak seperti pandangan murid-murid Yesus tadi, bahwa pernikahan itu sesuatu yang menyesatkan, membatasi. Walah, kalau gitu lebih baik tidak. Ya mungkin saudara, apa yang sudah kita alami hari ini di dalam pernikahan. Kalau saudara mungkin masih merasa, iya, aku tidak bisa bebas, tidak bisa begini, tidak bisa begitu. Ya memang kita sudah tidak bisa bebas, saudara. Maksudnya semakin hari kita harus benar-benar berani melepaskan apa yang bisa mengganggu proses pemurnian itu. Ya kita sudah berani melepaskan semua. Apa, saudara? Kalau mungkin masih punya kenangan sama mantan, gitu ya. Nah, saudara, kalau terus saudara mau hanya memuaskan diri sendiri, menyenangkan diri sendiri, saudara tidak melepas. Nah, sebenarnya kan gitu, saudara. Ketika kita tidak melepaskan, misalnya dengan mantan, gitu ya, tidak dilepaskan, saudara itu akan mengganggu proses pemurnian itu sendiri. Padahal Tuhan itu memproses kita, memproses hidup kita ini, suami istri ini diproses, dimurnikan. Ya, bagaimana contoh simpel, saudara, kalau pasangan kita misalnya, pasangan kita ini suka gosip, ya saudara, siapa saudara yang yang dipakai Tuhan untuk memurnikan? Ya pasangannya, suaminya, misalnya istrinya yang suka gosip,
suaminya yang akan negur. Ya, mesti dilepas, saudara. Itu tidak tidak mengganggu, supaya itu tidak mengganggu proses pemurnian itu sendiri. Nah, kenapa saudara kita ini perlu masuk di dalam proses pemurnian ini, dan bagaimana kita belajar untuk tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, menyerahkan hidup untuk pasangannya. Saudara, proses penyerahan, ya dikatakan, saya tulis di sini, proses penyerahan diri itu membuat pasangan suami istri menemukan pemenuhan ketika tidak mementingkan diri sendiri. Ya, di poin yang berikutnya. Ya, proses penyerahan diri itu membuat suami istri menemukan pemenuhan ketika tidak mementingkan diri sendiri. Saudara, sebetulnya ketika saya tidak mementingkan diri saya sendiri, ya, saudara, saya menemukan sesuatu yang memenuhi hidup saya. Ada sukacita, ada ketenangan. Ya, ketika saya tidak mementingkan diri sendiri, saya berusaha untuk melayani istri saya berusaha untuk menolong istri saya, membantu istri saya di dalam proses pemurnian itu, saya dipenuhi. Ya, tapi ketika saudara masih tidak melepaskan semua yang mengganggu proses pemurnian, saudara, kita tidak penuh. Kita ini tidak penuh, kita kosong. Ya, kita kosong, saudara. Ya tadi, seperti saya katakan, kalau saudara masih punya ikatan hubungan dengan orang lain, saudara, kalau saudara tidak lepaskan, kalau maksudnya itu ikatan yang tidak kudus, ya, saudara tidak lepaskan itu akan mengganggu proses pemurnian pernikahan itu. Ya. Dan membuat apa? Membuat ketika kita tidak melepaskan itu, proses pemurniannya terganggu, kita tidak penuh. Tidak penuh. Ada keberanian ya. Saya ya, contoh saudara, sebenarnya hal simpel ya, kita dalam pernikahan tuh kita tidak usah bicara yang rumit-rumit, saudara, yang simpel. Proses pemenuhan itu. Ya, kalau saya menemukan gini, yang membuat saya, penampilan saya bisa berubah, itu karena pasangan saya. Ya kan? Misalnya, ini contoh aja. Ya. Kalau dulu saya pakai celana slim fit, itu tidak mungkin saya pakai. Tapi istri saya mendorong saya, kamu dicoba toh, kamu itu pantas kalau pakai gitu. Ya. Loh, saudara, ketika saya berusaha, ya wis, saya menyerahkan diri saya. Ya toh, kalau saya cuma sekedar moh gitu. Nah, dia yang mendorong saya, saudara. Ya. Ya, kalau saya sempat juga, wah, dulu kalau saya kenal kamu penampilannya yang seperti dulu-dulu gitu, aduh, kayaknya enggak mungkin saya lirik gitu ya. Saya sempat juga pastinya bersyarat ya. Juga aja ya teman-teman. Pastinya bersyarat. Ya, tapi itu contoh, saudara. Maksudnya contoh. Nah, banyak hal-hal yang lain, saudara, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bagaimana kami belajar untuk tidak mementingkan diri sendiri. Ya, belajar untuk terus. Jadi prosesnya itu dijalani, proses pemurnian itu. Ya, di pernikahan itu lewat pernikahan itu yang akan membentuk hidup kita. Jadi saat kita masuk pernikahan ini mulai akan membongkar sesuatu yang ada di dalam hidup kita, dalam diri kita. Contohnya misalnya mulai kelihatan ini saat masuk pernikahan, mulai kelihatan orangnya, karakternya, terutama ya orangnya yang tidak sabaran, terus gampang marahan, kadang menang-menangan gitu ya, tidak peduli dengan orang lain. Nah, itu mulai kelihatan. Saya juga rasakan gitu ya, saudara, saat menikah. Sempat juga suami saya berkata gini, wah, kalau saya menikah dengan kamu sebelum kamu bertobat, aduh, rasanya bisa ngeri-ngeri sedep gitu ya. Karena saya tipenya orang yang ngeyelan, menang-menangan, egonya itu tinggi banget gitu ya, saudara. Apalagi anak pertama gitu ya. Kadang sampai adik saya, ini cerita aja ya, adik saya itu kalau lihat saya diem gitu, mereka pada takut. Wah, ini dia katakan, ini Cici lagi marah ini sama saya. Jadi merasa saya itu marah gitu ya sama dia, sama adik-adik saya gitu. Tapi nyampeinnya ke mama saya gitu ya. Jadi gitu,
saudara. Dulu awal-awalnya seperti itu, saat saya belum bertobat gitu ya. Tapi setelah bertobat, berjalannya waktu, masuk pernikahan, ya masih ada kebawa hal-hal yang ini, karakter-karakter yang tidak dewasa ini, yang tidak sabaran, masih egois. Tapi lewat pernikahan ini, saat kita belajar untuk kita ini merelakan untuk kita ini dibentuk, membuka hati kita untuk kita ini dibentuk lebih lagi oleh Tuhan, supaya ya ini tadi proses pemurnian, supaya setiap kita tuh, rencana Tuhan kan supaya setiap kita ini menjadi semakin baik kan. Yeah. Tuhan merancang mendesain Tuhan menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Itu goal Tuhan, tujuan Tuhan kita ini menjadi serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan khususnya hidup kita, karakter kita, perilaku, tindakan kita gitu ya. Itu yang harus kita terus berjuang untuk kita ini ya, untuk memperbaiki diri lebih lagi dari hari ke hari. Dengan ada kerelaan, dengan kita ini tidak lagi berpegang dengan kebenaran kita, merasa diri benar, tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, ya, saudara, contoh bagaimana sebetulnya pernikahan itu tidak membatasi, saudara. Teman saya itu tambah luas. Ya, bagaimana sebenarnya kita diperluas? Ya, bagaimana saya bisa bertemu dengan saudara-saudara semua ini, ya toh? Bertemu di pelayanan MOU, bertemu di retreat, ya, bisa semakin kenal, bisa kumpul sama teman-teman yang dari Solo, yang dari Surabaya, bisa ketemu, saudara, itu memperluas, saudara. Ya, saya mempersiapkan ini, saya bayangkan iya ya. Kalau saya enggak menikah gitu misalnya, saudara, ya teman saya paling ya yang saya tahu cuma Freddy, saudara. Kenal Freddy itu aja. Ya, yang lain saya enggak kenal, saya enggak akan kenal yang lain. Ya sama karena enggak akan masuk MOU, belum menikah. Freddy, ya sama Oyung gitu ya, karena itu kan teman partner saya, saudara, partner olahraga saya gitu. Nah, itu paling kenal itu aja, saudara. Istilah lainnya enggak ada yang kenal. Ya, tapi diperluas ya. Nah, saudara, kita lihat, saudara, berikutnya kita lihat 2 ayat, saudara. Dan nanti kita lihat bagaimana sebenarnya pernikahan kita itu begitu luas ya, dan kita bersyukur. Ya, kita lihat, saudara, di dalam Matius 19 ayat 11 sampai 12. Saudara. Ya, di slide ada Matius 19. Ya. Nah, Matius 19 ayat 11 sampai 12. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu. Mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Saudara, di dalam terjemahan yang lain ada penekanan-penekanan yang dikatakan gini, saudara. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti untuk menikah. Saudara. Ya. Jadi kita ini bersyukur loh, saudara, kalau kita, ayat tadi dikatakan tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Kita bersyukur di dalam pernikahan, dan kita bersyukur kita mengalami pemulihan lewat MOU, lewat prinsip-prinsip, lewat firman Tuhan yang dibagikan. Kita bersyukur karena kita diberi kasih karunia, saudara, kita adalah orang yang mengerti perkataan Yesus itu. Tentang yang tadi murid-muridnya menganggap itu semua sebagai batas. Ya, kalau murid-muridnya melihat itu sebagai batas, Yesus itu melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang meluaskan kehidupan kita. Ya. Nah, meluaskan. Meluaskan kehidupan kita. Yesus melihat pernikahan itu sebagai sesuatu yang dapat meluaskan kehidupan kita. Meluaskan di sini definisinya yaitu menambah, memperlebar, memperkuat.
Jadi lewat pernikahan kita ini tidak hanya ke dalam, tapi keluar juga. Pernikahan kita ini akan meluas gitu ya. Pernikahan menyebabkan pertambahan perlipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan. Ya, jadi ini ukuran potensinya sangat terlalu luas. Pernikahan itu menyebabkan pertambahan pelipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan. Ya, kenapa saudara saya menemukan terlalu luas untuk diukur potensinya. Potensi dalam pernikahan itu. Saudara, ketika mengawali pelayanan, kami terlibat di dalam pelayanan suami istri ini bersama-sama. Waktu itu dalam satu yang cikal bakalnya MOU juga, kami dalam kelas, saudara, 7 pasang. Saya di kelas pertama itu bersama dengan Pak Freddy. Ya, saudara, kami waktu itu jadi LIT, saudara. Jadi ada 13 kali pertemuan, 13 pelajaran. GL-nya itu mengajar 11 pelajaran. Kami sebagai LIT, kami diberi kesempatan untuk mengajar 2 prinsip pelajaran. Saudara, itu kali pertama istri saya terlibat di dalam pelayanan. Bayangkan saudara, tidak pernah berdiri di depan, tidak pernah sharing di kelompok, maksudnya di komsel dia ikut di awal-awal gitu komsel. Tapi ini tiba-tiba harus ketemu 6 pasang yang lain dan harus ngajar. Wah, saudara, itu buat istri saya itu perjuangan, saudara. Antara keringat dingin dan mules, saudara, itu campur jadi satu, saudara. Itu perjuangan, saudara. Ya. Ada pelipat gandaan, saudara, melalui pernikahan itu. Saya bersyukur karena melalui itu saya bisa melihat, saudara, ada potensi-potensi yang terus tumbuh, saudara, yang terus berkembang, ya. Jadi ada pelipat gandaan. Nah, saudara, 2 minggu yang lalu ya saya cuma sempat dengar sharingnya beberapa yang sharing tentang dari Pak Bambang ya, sharingnya Pak Bambang 2 minggu lalu. Ada bagian yang katakan bahwa kita ini tidak berhenti, saudara, pelayanan kita. Ya, kita tidak boleh pensiun istilahnya gitu. Saudara, kenapa dikatakan pernikahan itu menyebabkan ya pertambahan pelipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan dan terlalu besar potensi. Saya mau katakan buat kita semua teman-teman di MOU, sekalipun ya ini kemarin di retreat Zoom kan sudah mulai ada orang-orang muda, ya anak-anak kita bahkan yang ikut di dalam retreat, saudara, itu bukan berarti ketika ada orang-orang yang baru, ada anak muda, terus kita berhenti, saudara, melayani. Ya, saya diingatkan oleh Pak Ani yang katakan pada saya, ingat bahwa pelayanan ini, pelayananmu, dia katakan gitu, pelayananmu itu pelayanan pemuritan. Pemuritan itu tidak selesai. Ya, kalau hari ini saya mungkin sudah memuridkan siapa, si A. Oh, sudah dewasa. Saya terus katakan, wes berhenti, gantian kamu, aku nganggur. Bukan. Kita bukan orang yang nganggur. Tapi pemuritan itu terus jalan. Pelayanan kita ini pelayanan pemuritan. Makanya harus diperluas, saudara. Ya. Jadi ketika satu orang selesai, saudara muridkan, apakah itu benar-benar selesai? Tidak, saudara. Masih ada prosesnya. Nah, sementara ini orang tumbuh, yang kita muridkan tumbuh, mengalami pertumbuhan untuk semakin dewasa, kita memuridkan yang lain lagi. Terus, saudara, pelayanan ini terus ya. Jadi, saudara, saya mau katakan, saudara jangan pernah merasa tua, ya, untuk sebuah pelayanan. Ya, jangan pernah merasa tua. Kalau saudara merasa tua, ya saudara kumpul sama orang tua-tua aja, gitu. Saudara. Jadi kalau saudara merasa bahwa saudara masih punya tenaga, saudara punya semangat. Ya, kalau saya ngomong jangan terlalu sering kumpul sama yang tua-tua, saudara. Maksudnya bukan hal yang buruk, baik. Saya juga bisa, saudara, kumpul sama orang tua. Ya,
Tapi ayo saudara bagikan, gitu. Dibagikan. Saya semakin menyadari pelayanan kita ini pemuritan, saudara. Makanya saya mendorong saudara jangan gini, saudara jangan males, saudara jangan merasa wes cukup aku, ya, aku wes 10 tahun melu MOU, 10 tahun pelayanan bareng-bareng, cukup sekarang orang muda, sekarang orang-orang yang anak-anak kita, biar anak-anak kita. Enggak, saudara, kita ini harus terus. Saya mendorong kita, yuk saudara punya semangat. Sambil yang muda jalan. Kalau semakin saudara merasa bahwa sekarang saudara orang tua, saudara sudah menjadi dewasa, benar. Tapi saudara proses mendampingi kan tetap saudara. Saudara kan tetap ada bagian-bagian itu. Ya, nah ini saudara. Saudara penyatuan ya, saudara di poin berikutnya ya, penyatuan laki-laki dan perempuan itu menciptakan kesempatan pelipat gandaan yang besar. Ya, saya nulis itu bukan hanya tentang membuat bayi. Ya, saudara. Jadi penyatuan ini menciptakan kesempatan pelipat gandaan yang besar. Saudara, pernikahan saudara itu adalah kesempatan untuk pelipat gandaan yang besar. Banyak hal, saudara. Banyak hal. Ya. Terus nah, dikatakan ini, saudara, pelipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan, karir, kehidupan keluarga, kerohanian, karakter, dan lain-lain. Ya, pelipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan, karir, pastinya ya. Karir bisa apa? Bisa lebih luas lagi. Mungkin dengan bekerja sama, dilakukan bersama-sama dalam kehidupan keluarga. Dalam kehidupan keluarga juga untuk terjadi pelipat gandaan lewat ya tadi keturunan kita, anak-anak, juga orang-orang yang ada di sekitar kita, teman-teman, saudara. Pelipat gandaan dalam hal kerohanian ya. Kerohanian kita ini harus terus bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, prinsipnya kita harus terus melekat dengan Tuhan kan. Terus untuk kita ini terus disempurnakan, dimurnikan oleh Tuhan. Karakter kita tadi ya, karakter juga ada pelipat gandaan, perubahan karakter kita untuk menjadi semakin dewasa. Jadi prinsipnya kehidupan kita terus tidak berhenti, untuk kita ini melipat gandakan. Pernikahan kita ini akan terus berjalan tanpa tidak berhenti ya. Contoh simpelnya aja, anak-anak akan melihat pernikahan orang tuanya pasti kan. Nah, itu contoh simpel ya. Tapi banyak lebih lagi yang dapat kita lipat gandakan dalam hidup pernikahan kita. Ya, saudara, pelipat gandaan dalam setiap bidang kehidupan kita, saudara, itu pasti akan terjadi. Kalau saudara pernikahan saudara ada di dalam komitmen, saudara ada di dalam mengikuti kemunian yang dari Tuhan, saudara itu semua akan ditambahkan. Ya, baik apa karirnya, ya pekerjaannya, kehidupan keluarganya, hubungan dengan anak, cucu, saudara, kehidupan rohani, itu pasti. Karakter. Ya, karakter. Saudara, yang saya amati, saudara, maksudnya yang saya lihat dari istri saya, saudara, perubahan karakternya banyak. Saudara. Ya, kalau saya boleh melihat, kalau dulu itu kan gampang, saudara. Ya, kalau sedikit-sedikit dia tuh paling gampang gini, aku ini jengkel sama kamu. Ya, terus mukanya mendung, gitu, saudara. Ya, itu sering, saudara. Dulu di awal-awal pernikahan. Sampai saya ini bosan dengar kata-kata aku jengkel. Bilang gitu. Sampai satu kali saya ngomong gini, apa yang bisa jengkel itu cuma kamu. Aku ini juga jengkel sama kamu sebetulnya ya, tapi aku tidak menyatakan kejengkelanku terus-menerus. Saudara, ini proses, ya proses. Nah, saudara, perubahan, saya melihat perubahan karakter itu terjadi. Ya, tentunya tidak tahu istri saya apakah mengamati, apakah karakter saya berubah atau tidak. Ya, saudara, jadi pelipat gandaan itu pasti terjadi. Ya, hari ini
ada saudara kita, 2 keluarga yang punya cucu, saudara. Ya, nah ini tadi, saudara. Bicara tentang pelipat gandaan, bicara tentang bahwa ini proses pemuritan. Saudara, ini proses pemuritan. Apakah kalau kita melihat pelayanan, oh aku sudah tua kok, berhenti. Atau ngomong aja, jangan ngomong tua lah, saudara ya. Kita ini di MOU sudah berapa tahun, saudara? 10, 15 tahun, atau 20 tahun, ya saudara, 20 tahun belum ada ya, karena 2006 saudara, baru 15 tahun, 2005 16 tahun, saudara, 6 tahun, saudara. Apakah saudara merasa 16 tahun sudah selesai aja, berhenti aku gantian yang lain? Saya mau tanya, saudara, ketika saudara punya cucu, punya cucu, apakah saudara akan mengatakan gitu? Apakah itu Koyung, Cifang, ya, Rudi, Sandra itu apakah ngomong gitu? Kita sekarang sudah punya cucu, wes mandek wae. Kan enggak, saudara. Kan terus, itu prosesnya kan terus dijalani. Nah, makanya yuk saudara, kami tidak akan sharing panjang, ya, kami tidak akan sharing yang rumit-rumit gitu ya. Tapi saya hanya mengajak setiap kita, yuk saudara, saudara harus diperluas pernikahan saudara. Memperluas bukan cuma gini loh, wes aku sudah pulih, kami sudah pulih, sudah cukup, ya. Anak-anakku diberkati, sudah cukup, ya. Keuangan kami jadi lebih baik, sudah cukup, wes. Cukup itu maksudnya apa? Cukup buat kami semua, saudara. Enggak, saudara. Hidup kita mesti diperluas. Kami sudah pulih, ya, pulih. Tapi mesti tak perluas. Tak perluas gimana? Saya mesti orang lain, ya. Dalam komunitas kita di MOU, ketika kita ketemu ngobrol, berbagi, itu sedang memperluas sebetulnya, ya. Ketika apa, saudara? Pernikahan yang kan tidak hanya berhenti sampai anak-anaknya sekedar pulih, anak-anak jadi baik, ya, pekerjaan kita, keluarga kita diberkati, titik. Tapi mesti diperluas. Saudara, yang harus kita ingat terus bahwa apa yang kita lakukan, saudara sebenarnya diberkat di luar. Jadi berkat ini jangan selalu mikirnya kok metu duit gitu. Kok mesti aku sing metu duit untuk berkat? Enggak, saudara. Saudara menyediakan dirimu, menyediakan hidupmu, menyediakan waktu, tenaga. Kalau memang harus keluar uang, ya Tuhan pasti menyediakan. Ya. Bukan nunggu orang datang, atau ketika ada orang yang ketika kita dikirimi orang, saudara ya, dikirimi orang untuk melayani, terus kita ngomong, dia yang suruh ke rumahku aja. Aku enggak mau kalau pergi capek. Saudara harus diperluas, saudara. Ya, kalau kita waktunya ada orang yang harus kita layani, bukan orang itu kita suruh datang. Ya, saudara, kami latihan, saudara. Ya, kalau ada orang tiba-tiba hubungi lewat WA, Pak, saya mau ketemu, misalnya ini jemaat di gereja. Saudara, saya ngomong, ya ayo ketemu. Saya selalu berusaha gini, saudara. Ayo ketemu. Saya enggak ngomong gini, ya kamu datang ke rumahku. Saya enak-enak di rumah, enggak. Saya selalu ajak, yuk ketemu di mana? Ketemu di gereja. Tapi maksudnya gini, saudara. Saya juga harus menunjukkan bahwa saya punya niat. Ya, punya niat. Nah, itu salah satu cara memperluas semua berkat-berkat di dalam hidup. Terus diperluas, terus dibagikan ke orang lain. Ya, saudara, kita tidak pernah capek. Nah, saudara, kalau hari ini, ya, sebagai penutup, saudara, kalau saudara masih merasa bahwa hidup kita ini kekurangan berkat dan melipat gandaan, saudara, katakan begini, berhentilah untuk mengusahakannya. Mengusahakan apa? Tidak usah mengusahakan cari berkat yang lebih banyak. Saudara tidak usah berusaha untuk bagaimana berlipat ganda. Berhenti untuk mengusahakannya. Tapi, saudara, bukan berarti berhenti tidak melakukan apa. Tapi gini, saudara, mulailah menghargai dan mencintai pasangan kita. Kenapa, saudara? Ketika kita menghargai dan mencintai pasangan kita, itu kita sudah melepaskan semua hal yang akan mengganggu
proses pemurnian. Ketika kita bisa melepaskan semua yang tidak kudus dalam hidup kita, saudara, kita sedang menghargai dan mencintai pasangan kita dan sedang melipat gandakan hidup kita. Melipat gandakan. Saudara, saya tidak minta, saudara, maksudnya untuk orang suka sama saya. Saya tidak minta orang untuk suka sama istri saya. Saya tidak minta. Kami tidak. Jadi kami minta Tuhan bawa kami sampai kami bisa melayani orang. Kehadiran kami ini bisa dirasakan mendatangkan sukacita. Cukup, saudara. Ya. Bukan menjadi orang yang dijauhi orang, saudara. Karena apa? Karena karakter kita tidak berubah, karakter kita tidak melipat ganda. Kerohanian kita tidak tumbuh. Ya, makanya saya di bagian akhir ini, saudara, yuk saudara, mulailah menghargai dan mencintai pasangan. Kenapa? Ya, saya mulai menemukan, saudara, ketika menghargai dan mencintai pasangan, gandaan itu akan terus terjadi. Pelipat gandaan itu akan terus ada di dalam itu. Potensi, tadi dikatakan ya, potensi yang tidak terukur itu akan semakin besar. Ya, Tuhan itu melihat pernikahan kita itu dari awal, saudara. Ya, bahwa ketika menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan sudah memerintahkan untuk berlipat ganda. Makanya hidup pernikahan kita, yuk saudara, jangan berhenti sampai kita diperluas, bukan hanya sampai anak cucu, diperluas lebih lagi, keluar. Dan yang lebih jauh lebih penting dari pikirkan untuk sesuatu yang sementara. Tapi saudara pikirkan sesuatu, melakukan sesuatu, kerjakan sesuatu yang punya dampak pada kekekalan. Jangan untuk terus kita ini tadi kita membuka hati kita, merelakan diri hidup kita untuk Tuhan terus murnikan, Tuhan terus bentuk untuk kita ini menjadi semakin dewasa. Itu mungkin prosesnya mungkin nggak enak ya, kok kayak gini ya Tuhan, tapi percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana atas, dan Tuhan pasti setiap perjalanan hidup kita ini Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan kita ini bisa melewati setiap terutama proses pemurnian yang Tuhan kerjakan atas hidup semakin dewasa. Dan selanjutnya ya kita tadi pernikahan kita ini tidak berhenti, tapi pernikahan kita ini harus terus diperluas, ada pelipat gandaan. Ya intinya kita menyediakan hidup kita, waktu kita berkorban gitu ya. Kami terus doakan ini, saya selipkan lagi ya, kami terus doakan. Itu sudah lama ya kami itu rindu, maksudnya kami kan pelayanan di bimbingan pranikah di gereja, tapi kadang kami melihat anak-anak muda gitu yang pacaran, kami itu rindu banget gitu ya untuk bisa share kepada mereka, membagikan sesuatu yang benar untuk mereka ini bisa menjalani di masa-masa mereka PDKT gitu ya, mereka benar-benar hidupnya itu benar kudus gitu ya, enggak melakukan hal-hal yang salah gitu. Nah, itu terus kami doakan, kami minta pokoknya Tuhan buka untuk Tuhan tuh buka cara jalan gitu ya bagi kami, gimana caranya, karena kan untuk mendekati anak-anak muda kan juga enggak mudah juga kan, butuh untuk kita ini ya kita bisa bersahabat dengan mereka gitu ya. Kami terus beberapa bulan yang lalu ya, kami 2 bulan yang lalu kami sempat kaget juga ya, ada anak ya Yudi kami ini itu bapak ibunya juga pelayanan gitu ya, tapi dia tuh datang ke kami tuh, terus dia bilangnya ini loh yang menyuruh ketemu dengan kami itu malah
ibunya, bapak ibunya, udah coba kamu ketemu sama Pak Witian, Bu Yuli itu. Oh ya, terus ketemu dia sharing perjalanan masa pacarannya, ketemu dengan pasangannya, begini, dia minta untuk kami ini terus mendampingi, memberikan dukungan. Ini kalau gini kejadiannya gimana, share kepada kami. Kami juga waktu itu kaget loh, kok ketemu dengan ini. Biasanya kami pelayanan itu di bimbingan pranikah, orang-orang yang akan menikah gitu. Tapi orang-orang yang pacaran datang ke kami, ya kami terus maksudnya ya mengucap syukurlah, yaitu mungkin caranya Tuhan ya. Kita nggak tahu caranya Tuhan, tapi yang penting tadi siap, kita menyediakan hidup kita ini untuk Tuhan pakai. Apa sih rencana Tuhan atas pernikahan kita? Iya, jadi terus kita menyediakan hidup kita supaya terus diperluas. Ya, saudara, kalau tadi yang bagian tadi dikatakan ketemu sama anak muda yang baru pacaran, punya masalah, ya lagi ngadepi problem, ketemu, saudara, kami tidak bisa bertindak kami tidak bisa menjaga jarak, ya. Kami harus mendekat kepada mereka. Ya, jadi ya santai, saudara, masih ketemu mereka santai, tidak menggurui, ya tidak ngotbahi mereka, karena orang muda kalau lagi gitu dikhotbahi tidak mempan. Ya, jadi mesti didekati dengan cara-cara ya kami pun belajar. Ya kami belajar. Saya kadang-kadang orang itu melihat saya terutama itu banyak yang kalau lihat saya katanya serem, saudara. Ya, namanya dekat saya itu katanya takut, orangnya serem. Gitu. Seserem-seremnya saya ternyata istri saya dulu mau sama saya, saudara. Ya, jadi kan saya itu tidak serem-serem gitu, saudara. Ya itu yang kami mau bagikan. Ayo diperluas hidup saudara, pernikahan saudara supaya ada perlipat gandaan. Jangan berhenti. Yuk kita berdoa.